anzala minas sama'i ma'an fassalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabatur rabian. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan kembali peran utama Allah ya, peran utama ya. Namanya peran utama itu ya, kalau tidak ada peran itu tidak bisa. Jadi tidak ada alam ini kalau tidak ada Allah, termasuk air hujan. Dalam perumpamaan ini Allah memberikan satu penjelasan. Allah telah menurunkan hujan dari langit, lalu mengalirlah air itu ke lembah-lembah menurut ukurannya. Nah, yang keren ini fasalat audiatum bi qadariha. Berarti sudah diukur itu. Setiap air yang turun dari langit itu sudah diukur butirannya oleh Allah. Nah, siapa yang bisa menghitung butiran air hujan? Siapa? Ya, artinya kalau kalimat yang dipakai oleh Allah di sini biqadariha, dengan ukurannya, dengan takarannya. Berarti ketika misalnya sampean nyiram air gitu ya, nyiram ngambil dari kolam atau dari ini, sama siramkan gitu kan, sama sudah ngukur itu. Oh ini satu ciduk saja, oh ini satu bak saja, oh ini satu timba saja. Loh, ternyata Allah juga begitu. Menurunkan hujan dari langit itu di daerah sini curah hujan sekian kan gitu biasanya ini ya. Ada ramalan cuaca itu kan curah hujan sekian, curah hujan sekian. Itu ternyata oleh Allah sudah ditakar itu. Daerah sini membutuhkan hujan sekian, daerah sini membutuhkan hujan sekian. Kemarin saya baca artikel itu bumi ini di masa dinosaurus itu ya, itu pernah hujan tidak berhenti selama 1 juta tahun. Jadi entah bagaimana Allah mengaturnya, kelembapan udara itu sangat tinggi sehingga air laut itu benar-benar naik ke atas. Ya, terjadi seperti yang kita tahu, hujan itu kan dari air laut ke atas itu berlangsung secara siklus itu jutaan tahun. Sehingga benar-benar bumi ini memang direndam oleh air. Lalu kemarin saya juga baca artikel itu di atas Mount Everest, gunung tertinggi di dunia itu, di beberapa puncaknya itu ditemukan fosil ikan yang nempel di dinding gunung salju. Padahal di situ nggak ada sungai. Maka kesimpulan sementara para ahli geologis bahwa dulu berarti di puncak itu pun pernah terendam air. Bisa kita bayangkan tuh, kalau Mount Everest terendam air, maka sudah pasti seluruh bumi terendam air. Sudah pasti. Jadi itu juga membuktikan bahwa entah Nabi Nuh itu di zaman apa, apakah pernah banjir besar juga sebelum Nabi Nuh atau wallahu a'lam. Allah yang maha tahu dengan segalanya. Bumi ini milik Allah dan diatur pengelolaannya oleh Allah. Makanya kan ketika disampaikan dalam ayat juga setelah Allah menciptakan bumi dalam 6 masa, ya kan? Fi sitati ayam, summastawa 'alal arsh, kemudian bersemayam di arsh, yudabbirul amr, ya kan?
dan dialah yang mengurusi segala urusan. Mengurusi itu ya termasuk menakar air hujan yang turun, termasuk Allah juga, itulah ya Allah, kita kalau nggak bertuhan Allah itu rugi kita. Allah juga yang tahu setiap daun yang jatuh. Coba bayangkan, zaman nyapu di depan situ ya, nyapu di halaman pondok ini. Itu nggak pernah mikir, dihitung satu-satu itu daunnya. Atau sampean-sampean yang ada di rumah masing-masing ini loh. Kira-kira pernah nggak mikir untuk menghitung daun yang sampean sapu di depan rumah sampean itu? Hah? Padahal Allah itu, nah ini juga memberi kita kepercayaan diri bahwa Allah itu sudah mengatur semua yang ada di langit dan di bumi itu atas pengetahuan Allah, atas aturan Allah. Gitu. Selain mengetahui, itu juga mengatur. Lah kalau setiap helai daun saja Allah tahu, dulur. Kan gitu. Apa logikanya? Apalagi setiap butir nasi yang jatah rizki untuk kita. Kalau setiap butir air hujan saja Allah sudah menakarnya, membuat biqadariha, mengalir itu loh, mengalir di lembah-lembah itu loh. Allah sudah mengatur debit air untuk lembah A itu sekian, debit air untuk sungai A itu sekian, itu Allah sudah ngatur. Lah kebanyakan ada longsor, ada banjir itu karena ulah manusia itu. Karena ulah manusia. Coba aja dah. Ada longsor di daerah mana, ada banjir bandang. Pasti karena ulah manusia di daerah hulunya. Entah penebangan pohon secara serampangan, ya kan? Di daerah yang harusnya miring itu harusnya banyak pohon, tapi kemudian direkayasa jadi perumahan, sehingga kemudian resapan air berkurang. Banjir di mana-mana ya kemudian karena terjadinya pendangkalan sungai dan penyempitan sungai karena ragusnya manusia pasti begitu. Kalau menurut biqadariha ukuran takaran Allah enak, pasti selamat lah. Nah nanti akan dicontohkan lagi di sini. Tapi saya ingin bahas itu dulu. Demikian pula coba itu. Ini beranalogi sederhana ya. Kalau seandainya kita niru binatang, kayaknya bumi ini lestari loh. Kalau hidup kita ini kayak binatang, dalam tanda kutip ya, hati-hati, jangan dipotong nih. Kalau hidup kita itu, kebutuhan kita itu seperti binatang, lestari bumi ini. Coba saya tanya sampean, herbivora, binatang atau makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, entah itu kambing, apa gitu. Saya kasih ayam goreng itu ya. Mau dia. Sampean kasih misalnya, ya sekarang ada sih beberapa yang gerangsang karena diajari manusia. Tapi herbivora tetap dia makannya tumbuhan. Pula kucing, coba kasih pecel. Kasih sayur pecel. Nggak mau, dia karnivora. Atau kucing dan kambing tadi. Coba kasih uang. Nggak ditoleh. Kasih emas, nggak ditoleh. Kasih tas Louis Vuitton, nggak ditoleh. Nggak. Kasih dia mobil paling canggih, paling ganteng sekarang misalnya. Mercy Sprinter. Atau
Pot Everest titanium. Coba kasih. Enggak dikoleh. Gitu loh. Dia butuhnya makan, berteduh, sudah. Apalagi kayak entah kucing atau apa itu sudah didesain oleh Allah itu. Bulu maupun kulitnya itu memang bertahan. Kayak ada seekor anjing-anjing yang sudah dikembangkan di Alaska itu ya. Yang memang hidup di Siberia, maaf di Siberia. Anjing yang biasanya dipakai untuk narik kereta manusia itu. Itu ternyata memang bulu-bulunya itu di bawah lapisan bulu dan kulitnya itu Allah sudah mengembangkan satu sistem penghangat. Jadi ada lemak yang memang secara alamiah mekanismenya itu dia akan menjadi penghangat untuk tubuhnya. Jadi tubuhnya dia terutama di lapisan bawah kulit itu sudah ada sistem yang secara otomatis akan mengatur suhu. Ketika suhu di luar sekian, maka suhu di dalam akan sekian. Bayangkan. Kalau kita maknai biqadariha. Jadi dia tidak membutuhkan selimut. Tidak membutuhkan penghangat. Tidak. Ketika panas, dia juga secara luar biasa menyesuaikan. Tidak butuh AC. Beruang kutub itu, waktu dia musim biasa di lain musim dingin itu dia makan sebanyak-banyaknya. Lalu nanti di musim dingin dia bisa hibernasi di dalam gua itu bisa 6 bulan dia nggak makan nggak apa. Nah itu gimana caranya Allah biqadariha dengan ukurannya Allah. Nah kalau dari situ dulu harusnya kita itu tidak khawatir tentang rezeki Allah. Manusia bikin aneh-aneh, ada bursa saham segala macam. Diketawain sama semut. Kalau ujungnya sampean loh manusia, ujungnya ya hanya makan. Yang paling utama kan hanya makan. Makanya ini kan lagi panik semua ini. Kemungkinan dunia akan menghadapi resesi global. Waduh, oh, akan terjadi resesi global, ekonomi dunia akan melambat, bla 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 bla. Maka ketahanan satu bangsa akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk swasembada pangan, ketahanan pangan. Makanya zaman kalau mungkin tahu akan ada program-program ketahanan pangan. KASEP harusnya itu yang paling utama kan dulu Pak Harto itu pinter di satu sisi. Kita diminta untuk swasembada pangan. Karena pada akhirnya memang manusia ketika misalnya kayak kemarin misalnya blackout di Bali, listrik mati di Bali. Cuman kalau nggak ada listrik, mau apa sekarang? Nggak bisa apa-apa tuh. Karena semuanya sudah tergantung situ. Coba kalau kembali back to nature, waktu kayak kita dulu, nggak tergantung listrik blas. Memang di desa kita nggak ada listrik waktu itu. Kita ya hidup aman, nyaman, damai, tentram, sehat, walafiat. Nggak ada. Dan memang ini disetting, begitu sampean pertama, sudah tergantung listrik. Kedua, tergantung dengan komunikasi media, tergantung dengan belanja harus lewat online, ya kan? Nanti mobil harus listrik juga dikendalikan elektrik, nanti bahkan unmanned namanya, unmanned itu udah nggak pakai manusia. Nah itu gampang sekali kalau mau di shutdown dari sentralnya, ya kan? Jangan bangga dulu, misalnya taksi-taksi yang sekarang di luar negeri katanya sudah nggak pakai sopir itu, sudah dikendalikan oleh kayak semacam Google, tapi di Cina itu namanya Baidu atau apa itu. Sudah dikendalikan itu. Artinya kan zaman ke arah mana itu dikendalikan oleh satelit. Nah kalau satelitnya disadan atau dibelokkan kemana, sama mau apa? Di tengah jalan ujuk-ujuk mati, kemudian kuncinya juga dikunci dari semuanya, AC-nya dimatiin mau apa? Gitu. Jadi sebenarnya bukan kemudian kita menolak kecanggihan teknologi, tapi sebenarnya kita tidak boleh tergantung kepada itu. Makanya kemampuan survival manusia itu
sangat erat hubungannya dengan kebersyukuran. Kemampuan kita bersyukur. Anak-anak sampean latihan untuk masak. Jangan dibiasakan mereka, sudah ada GoFood. Lah kalau kemudian GoFoodnya macet, sama mau apa? Makanya anak-anak tetap harus diajarin apa? Masak. Harus pinter masak. Terus masak pun harus diajarin masak yang paling tradisional sekalipun apa? Kayu. Jangan mengandalkan LPG. Lah kalau LPG harus pakai KTP kayak gitu. Apalagi pakai KKI itu, nggak jelas itu. Mana orang beli kok kayak disuruh orang. Nah, zaman harus tetap bertahan. Kenapa? Ini sangkutannya dengan ayat ini ya. Ketika Allah sudah menurunkan hujan dengan butirannya ditakar, berarti sebenarnya kita itu sudah sangat diukur rezeki kita oleh Allah. Maka rezeki kita jangan gantungkan pada manusia. Itulah kenapa pentingnya survival, kemampuan untuk bertahan hidup. Kan pada akhirnya nanti ketika sudah, itu kan ada satu film yang diceritakan sesama perang antar pemilik negara nuklir itu, ketika sudah notok, senjatanya semua sudah sama-sama canggih, akhirnya mereka apa ya Pak? Kembali kepada senjata lama, pakai batu dan tombakan teman-teman waktu. Padahal senjata sudah saling moncong. Nah, sehingga dengan begitu kita akan benar-benar mengandalkan Allah. Bahwa rezeki semua itu dari Allah. Dan karena sudah biqadariha, sudah diukur sesuai kadarnya, sampean yang dikasih Allah kadar rezeki banyak, itu jangan kemudian aji mumpung lalu hura-hura, mentasarufkan harta semau nafsu, jangan. Demikian pula sampean yang dikasih Allah sedikit, tidak usah bersedih hati, sesuaikan lagi aja dengan standar yang kita butuhkan. Insya Allah tetap bisa bersyukur. Di situ letaknya. Kenapa? Karena kalau nurusi nafsu dan kepentingan kan nggak ada batasnya. Nggak akan ada batasnya. Nah, di sana letak agama memberikan rem. Kamu itu sudah dijatah Allah. Yang kamu dikasih jatah memang gajimu 100.000 per hari. Nggak usah sampean kemudian, wah, andaikan saya gaji 1 juta. Nggak bisa bersyukur. Loro kabeh sakit semua. Demikian pula yang sampean sudah gajinya 1 juta per hari. Nah, gitu. Sama itu enggak usah kemudian merubah standar hidup. Sampean kemarin pakai sandal merek Lili, sekarang terus harus pakai sandal merek apa? Ngapain? Kaki sampean ya sama kayak gitu. Kan? Jadi di sana letak kita mampu mengelola hidup kita ya. Saya baru dari awal itu fasalat audiatum biqadariha dengan ukurannya. Jadi Allah memberi si fulan harta sekian itu ya karena Allah tahu kemampuan dia mengelola itu segitu. Si fulan dikasih harta sekian karena Allah tahu sekian. Kadang cuma manusia kemudian salah kelola. Sudah dipercaya Allah tapi tidak jelas mengelolanya, menuruti nafsu ya. Maka itu harus kita hindari. Fahtamala sailu zabatar robian, lalu arus membawa buih yang menghambang itu. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari batigha'a hilyatin aw mata'in zabatum mithluhu. Dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat ada buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil fa amma az-zabatu fayadhabu jufaan fa amma yanfa'un nasa fa yamkuthul ardi fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Gini. Ini Allah membuat perumpamaan gini dulu. Gini. Ketika buih tadi ya. Air hujan mengalir di lembah-lembah. Air itu kemudian karena ngelumuk kan ada buihnya ya. Ada buihnya itu. Buihnya nanti hilang. Tapi airnya tetap ada. Demikian pula Allah membuat perumpamaan. Orang membakar besi untuk dibuat peralatan.
maka ada percikan-percikan kayak buih api itu, ya kan? Ada. Itu akan hilang, asapnya, debunya akan hilang. Tapi yang bermanfaat untuk manusia, yakni besinya yang kemudian jadi peralatan atau perhiasan, tetap ada. Yang fil ard. Air tadi juga gitu, ada buihnya, tapi buihnya akan hilang, airnya tetap ada dan bermanfaat. Manusia juga begitu. Ketika orang-orang itu taat sama Allah, ya, maka ketaatan itu pasti di dunia ini ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Makanya ya yadribullahu al-haq wal batil. Itulah Allah membuat perumpamaan antara hak dan batal. Di dunia ini mesti ada hal yang hak, mesti ada yang batil. Pasti itu ada. Maka yang hak itulah yang harusnya kamu fokuskan untuk miliki. Al-batil biarkan lenyap dia. Biarkan lenyap. Memang ada di dunia ini batil itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sebagai ekses bahwa kalau ada kebatilan, mesti ada kebaikan, mesti ada keburukan. Tapi jangan fokus pada buihnya itu. Itu buih itu kebatilan akan tetap hilang, akan tetap lenyap, gitu loh ya. Maka coba dibuka di surat ada dalam surat Al-Isra itu. Sudah ketemu innal batila kana zahuqa di surat Al-Isra ayat 81. Enggak. Surat Al-Isra ayat 81. Gantian yang belum baca. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Shadaqallahul adzim. Jadi ketika air mengalir, kemudian ada buih di situ, ketika sampean membakar peralatan untuk membentuk peralatan dan pasti ada percikan api, debu, asap dan lain sebagainya. Debu, asap dan sebagainya akan hilang. Asap juga gitu, buihnya juga akan hilang. Maka al-haq itu adalah apa yang bermanfaat untuk manusia. Itu maksudnya Allah. Jadi apa wa amma ma yang fa'un nas, adapun yang bermanfaat untuk manusia. Kalau di situ diumpamakan air, diumpamakan besi yang jadi perhiasan dan peralatan, fayamkuthu fil ard, dia akan tetap ada. Dalam surat Al-Isra ayat 82 tadi sampaikan bahwa waqul ja'al haqqu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka katakanlah waqul ja'al haqqu, datang kebenaran al-haq, maka wasfazaqal batil, batil akan lenyap. Kenapa? Innal batila kana zahuqa, karena memang batil itu akan lenyap. Maka ketika kita sekarang melihat kebatilan, kezaliman dan sebagainya, pertama kata Allah ketika kita melihat kemungkaran, faman jahadahu biyadihi, ketika kita mampu melawannya dengan kekuatan atau kekuasaan, lawan kebatilan itu. Tapi kalau nggak mampu, faman jahadahu bilisanihi, maka siapa yang kemudian menjihadnya atau melawannya dengan lisan, dengan teguran dan nasihat, maka bahwa mukmin, dia beriman juga. Faman jahadahu biqalbihi, kemudian orang yang melawan kemungkaran itu dengan hatinya, maka dia beriman juga bahwa mukmin. Tapi walaisa wara'a dzalika minal iman hubbatil khardal. Tapi kalau dia tidak melawan dengan kekuatan atau kekuasaan, dia juga enggak, dengan lisan juga enggak, dengan hati tidak menyatakan ketidaksetujuan juga tidak, maka berarti kata Allah kamu enggak punya iman meskipun sebesar darah. Nah, gitu. Maka bagaimana kita menghilangkan buih, menghilangkan asap, menghilangkan debu tadi? Ya sudah, kita fokus pada al-haqnya saja. Kadzalika yadribullahu al-amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhannya akan ada kebaikan, akan ada balasan kebaikan. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi.
Dan seandainya orang itu sementara yang tidak memenuhi panggilan Allah, maka dia akan berada di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mereka di neraka sementara seandainya mereka tahu, mereka pasti akan menebusnya dengan apa? Apa yang ada di langit dan di bumi, seandainya mereka punya. Gitu. Jadi seandainya mereka punya kekayaan di langit dan di bumi, mereka akan menebusnya. Gitu. Kekayaan seluas langit bumi, mereka akan menebusnya. Dengan itu, tapi tidak diterima, tapi tidak akan diterima oleh Allah. Makanya mumpung kita tidak begitu, gitu ya, mumpung kita ada di dunia, mumpung kita tidak disiksa di akhirat, ayo yastajibu, ayo jadi orang yang ini, alladzina stajabu li rabbihim, orang yang memenuhi seruan panggilannya, ada al-husna, ada balasan kebaikan. Diperintah salat jamaah, monggo, itu seruan Tuhan. Diperintah tahajud, kawulaku, dari tengah sebagian malam bangun, yuk, bangun, yuk, bangun. Fatahajjat bihi nafilatalak. Ya bangun kita. Kamu carilah rezeki, monggo, enggak apa-apa. Tapi sebelum berangkat, sholat duha, sini minta kepadaku. Allah lo gitu. Ya sudah, sholat duha. Kamu bagi perempuan biar meminimalisir fitnah dan maksiat, juga biar kamu dikenali sebagai komunitas muslim, bertutup auratlah. Ya sudah ya Allah, itu aja sudah. Kamu jangan suka menebar fitnah, nggih Gusti. Rukunlah, nggih Gusti. Sedekahlah, nggih Gusti. Zakatlah, nggih Gusti. Puasa, nggih ya Allah. Terus gitu terus hidup kita itu. Sambil menunggu panggilan terakhir. Kalau hidup kita tenang, maka panggilannya enak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang disebut al-husna. Ketika hati kita tenang, tidak tergoda untuk berpaling dari Allah, kita fokus. Yang kemarin fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, maka nanti kita tenang hatinya di dunia, dikasih Allah harta sedikit kita tawakal sabar, dikasih Allah kenikmatan karunia banyak, kita juga tetap ingat bahwa itu milik Allah dan dikembalikan sedekah kepada Allah, maka kita akan dipanggil Allah dengan panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang, marilah masuk ke dalam hamba-hambaku dalam surgaku dengan kamu ridho dan aku ridhoi. Ya itulah ya. Enggak, kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan silakan. Mantap. Izin. Ya, Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan memang betul Gus, yang saya rasakan jarang yang menekankan tentang menghadapi teknologi ya. Kalau kita rasakan sekarang ini kan saya khususnya, tidak usah nyebut yang lain, ketergantungan ini sangatlah luar biasa Gus. Jadi dulu itu saat jualan keliling dan sebagainya tidak ada handphone, bisa jualan dengan baik, juga aman-aman saja. Tapi sekarang handphone tertinggal aja udah kebingungan Gus. Dan efeknya memang teknologi ini luar biasa. Sebagai contoh, baru-baru ini distributor yang biasa mengirim barang ke saya itu, karyawannya sebelumnya 300 Gus. Sekarang di PHK tinggal disisain kurang lebih 125-an. Nah, orang-orang yang di PHK itu diganti dengan robot. Ini yang
efek yang luar biasa, dan ini betul sekali penguatan khususnya SPMA yang diajarkan Gusnya. Jangan sampai ketergantungan, jangan sampai tidak siap menghadapi keadaan, agar kita selalu bersiap dengan kendala ataupun efek buruk seapapun, kita juga harus siap. Ini yang ya teman-teman yang di PHK ini banyak yang nggak siap itu, Gus. Matur suwun, Gus. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, Dulur ya. Memang kita sangat membutuhkan teknologi. Teknologi itu sangat manfaat kayak gini ya, misalnya kita nggak ada teknologi Zoom ini ya, ya sulit untuk ngaji bareng kayak gini kan, sulit. Ini dari Australia, dari Riau, dari Batam, dari sana bisa ngaji. Ini sangat memudahkan, sangat manfaat, gitu. Dengan adanya HP seperti ini, dengan adanya teknologi internet, kemudian ada Zoom. Nah, saya masih ingat pertama kali punya HP tahun 98, 99, ini HP ya baru HP yang nggak pakai kabel itu aja sudah sewenangnya. Itu sebelum itu kan kita tahun 98-an itu kan kita baru punya pager itu. Ada titit gitu aja udah melewete itu. Jadi kalau di pinggang kita bunyi itu melewetinya setengah mati, pokoknya berharap bunyi karena biar orang tahu kalau kita punya pager itu. Loh padahal sebelum itu, ya benar kata Pak Warso tadi, kita itu dulu ya janjian mau jemput di mana di terminal, ya bisa ya ketemu loh. Kita dulu mau berkunjung kemana, nyari alamat, ya bisa ya ketemu, nggak ada Google Map, nggak ada. Sekarang itu zaman kalau nggak ada Google Map itu kayak nggak bisa jalan loh. Terus kita dulu juga nggak terlalu kepo dengan harus berkabar tiap detik dengan WA, nggak ada. Orang nggak tahu informasi tentang siapa dulu, nggak apa-apa ya, sehat-sehat silaturahmi ya terjaga baik. Nah, ini yang harus kita cerdas di dalam memakai ya, misalnya tentang teknologi. Manfaat teknologi kayak gini kita pakai ngaji, alhamdulillah ada manfaatnya baik. Kita pakai untuk jualan, alhamdulillah ada manfaatnya baik. Tapi ada buihnya itu, yang al-batil itu. Terlalu banyak berita-berita infotainment. Singkirkan itu, buang buihnya itu. Gitu. Terus kemudian hiburan-hiburan yang tidak penting, buang, jangan. Aplikasi game-game yang menghabiskan waktu zaman, buang. Saya insya Allah HP saya belas, tidak ada satupun aplikasi game, itu tuwek kok. Tapi banyak ini orang yang sudah tuwek juga masih punya aplikasi game-game itu. Pertama menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan apa. Senyum-senyum yang di depan saya, karena memang masih begitu. Ya kan? Jadi ada manfaat, ada demikian pula harta. Harta manfaat, manfaat. Ayo kita nyari nafkah, nyari rezeki. Tapi sama juga di situ ada buih, juga ada besi dan airnya. Yang kalau dalam perumpamaan ini, harta atau rezeki Allah dipakai, ya kita butuh makan, kita butuh sandang, kita butuh papan. Sudah begitu kita tercukupi itu. Selebihnya, ayo kita manfaatkan untuk kepentingan agama, biar payam kutufil artadi loh. Maka tetap ada di bumi. Artinya apa? Utuh. Kita manfaatkan untuk sedekah kita, akhirat kita, untuk kemanfaatan untuk agama. Waktu kita juga begitu. Dalam hal teknologi ini, lampu misalnya. Lampu kalau zaman butuh, ya penting loh. Begitu kita cetek, nyala, bisa ngaji, bisa segala macam. Tapi kemudian kalau kamu kasih lampu lalu kasih lampu yang kerlap-kerlip terus tambah jedak-jeduk lah kan, hilang kan manfaatnya. Ya itu gitu loh. Gitu. Mobil juga begitu, manfaat wong itu untuk alat transportasi kita. Tapi kemudian ditambahi aksesori yang sekian ini yang nggak penting. Nah itu loh fayamku, itu yang kemudian disebut di situ sebagai zabatun itu. Ada buih yang tidak berguna, yang kemudian juga akan fayadhabu jufaan, akan lenyap. Nah itu yang kita singkirkan. Makanya memilah dan memilih itu menjadi tugas kita setiap hari dalam menghadapi teknologi penting. Tapi kalau kemudian berlebihan, nah itu buih.
Itu mobil, teman memang butuh ya sudah, kalau mampu beli. Tapi begitu zaman sudah sampai, wah ini kayaknya butuh Ferrari, oh ini kayaknya itu sudah buih itu sudah. Mau dengan kecepatan Ferrari itu kan kecepatannya hampir 400 km per jam. Mau kemana sampean? Masa tiap hari kebelet? Mau kemana? Gitu kan. Ini wah ini bodinya mobil ini dari serat karbon. Sampean mau ke angkasa? Kan enggak. Nah, itulah buih-buih di situ yang kemudian menjadi al-batil. Jadi ada manfaat di situ disebut yanfa'un nas, biarin yang manfaat kita pakai. Sementara yang tidak manfaat singkirkan. Termasuk dalam HP kita ini, kurangi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Pakai semaksimal mungkin untuk hal yang bermanfaat. Saya rasa itu Pak Rasa. Siap, matur suwun Gus. Dan benar-benar kita memang harus apa ya, jangan tergantung gitu. Kalau misalnya kayak gini, Zoom sedang mati, ya sudah. Misalnya Zoom sedang shutdown gitu ya, listrik nggak ada, sinyal ada. Pagi kayak gini jangan, wah nggak ngaji turu, jangan. Ya tetap ngaji, minimal murojaah apa yang kita kaji kemarin gitu. Itu namanya nggak tergantung teknologi. Bisa ya? Bisa, harus bisa. Itulah. Ya, harta juga begitu. Ketika dikasih Allah sedikit, ya tetap sedekah. Ketika dikasih Allah, ya tambah banyak sedekah gitu. Ketika dikasih sehat maupun sakit juga begitu. Jadi semuanya harus kita bisa manfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah mampukan kita untuk membimbing kita, hidup kita ini dalam bimbingan Allah, siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man Amin. tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadata astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal dha'a wal ahsana Rabbana najina wa lina ashabina. Amin. Allahumma rfa' darajatana Rabbana wa nafaktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Amin. Amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika min syarri ghasiqin. Rabbana ij'alna muslimin laka mughfiratan wa tamsina wa qarina muslimin. Amin. Allahumma afrigh lana sabra sabbi lana nafsan wa kafiran wa qadir samawati wal ardi min ghaibi wa shahadati rabbil alamin wa shahadati. A'udzu billahi min syarril balal wa darki syawal sin wa syahadati al-a'da wa min kulli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa nara rabbil izzati ma yasifun Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'an al-mulana